dikasih Tuhan, kalau minggu yang lalu ya firman Tuhan memberkati kaum Adam. Kaum Adam, amin ya. Banyak yang mendominasi pagi ini ya. Pagi ini firman Tuhan ingin memberkati kaum Hawa. Kaum Hawa mana? Iya, mau diberkati firman Tuhan ya, amin ya. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan mengenai Hawa. Ya, ini penolong yang sepadan, kita sudah dibacakannya, kira-kira demikian gambarnya. Ya, ini kira-kira ini ya, yang mirip Hawa ya puji Tuhan ya. Mirip siapa ini pagi ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca bagian lengkap dari naskotbah kita. Nah, pagi ini saya akan menyoroti satu ayat saja ya. Jadi setiap minggu khotbah saya akan selalu belajar satu ayat ya, satu tema satu ayat ya. Yang mudah dicerna, mudah-mudahan akan mudah diaplikasikannya ya. Di dalam ayat 18 dikatakan di sini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara ya, khususnya waktu tadi mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya, pernah nggak terlintas dalam pikiran kita, mengapa Allah menciptakan Hawa? Ya, nggak usah didiskusikan ya. Jawabnya singkat saja adalah karena Hawa itu diciptakan ya untuk menjadi penolong Adam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita itu diciptakan bukan dari tulang kepala untuk menginjak-injak pria. Apalagi kalau dalam bahasa perjanjian baru ya. Hai istri, tun apa Pak? Tanduklah. Oh, tunduklah. Waduh, beda kalau aku, wah jauh sekali itu ya. Wah, kalau tanduklah kayak rusa lah. Ya. Ya, bukankah kaum Hawa sekarang istri-istri ingin ya menanduk ya? Firman Tuhan jelas tunduklah. Wah, tapi kenyataannya pengen nanduk. Nah, itu kira-kira mungkin apa ya, diciptakan dari tulang kepala ya. Seperti itu. Apalagi kalau pekerjaannya, apalagi kalau income-nya lebih gede dari suami. Wah, lebih lagi ya. Tapi firman Tuhan di sini saudara-saudara mengatakan ya bahwa jelas, jadi wanita itu diciptakan bukan dari tulang kepala, melainkan dari mana? Tulang rusuk. Untuk apa? Untuk dikasihi dan terlebih lagi untuk menjadi pendamping ya, menjadi penolong ya. Ini ya, menjadi pendamping serta penolong. Kalau dalam bahasa Alkitab kita, penolong yang sepadan ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, penolong bahasa Inggrisnya helper. Helper itu genduk Pak, pembantu Pak, gak enak iyo. Nah, jangan salah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya firman Tuhan Alkitab mengartikan penolong itu biasanya lebih pintar. Ya, penolong itu biasanya lebih tangguh. Penolong itu biasanya lebih berpengalaman daripada yang ditolong. Amin. Loh, bagaimana menolong kalau caranya menolong nggak bisa? Ya, bagaimana menolong kalau yang menolong lebih lemah? Ya, ini yang perlu dipahami. Walaupun sebagai penolong, di dalam kenyataannya penolong itu biasanya lebih pintar, lebih tangguh, lebih berpengalaman daripada yang ditolongnya. Hawa adalah penolong. Renungan kita yang pertama pagi ini
Ya, pertanyaannya adalah penolong dalam bagian apa? Nah, ini saudara. Ya, kita lihat yang pertama saudara-saudara ya. Alasan yang pertama, kekuatan lelaki itu adalah dalam hal otaknya, ya, di dalam berpikir itu ya. Sedangkan kekuatan perempuan itu ada di dalam hati, di dalam perasaan. Hawa perempuan ini ya menjadi penolong bagi lelaki yang kuat dalam berpikir untuk apa? Untuk dapat melihat dan menjalani proses. Nah, ini alasan yang pertama Bapak Ibu saudara. Mengapa Hawa dan semua wanita termasuk juga wanita Kristen menjadi seorang penolong? Ini ya, untuk melihat ya, menolong kaum pria itu menjalani proses. Namun perlu diingat Bapak Ibu saudara bahwa ketika wanita menolong ya, ia tidak berubah menjadi pemimpin, melainkan tetap menjadi yang dipimpin. Ini perlu diingat ya. Kalau tadi dalam pendahuluan menjadi penolong itu wanita itu lebih pintar saudara ya. Nah, kalau sekarang saudara-saudara untuk menolong pria yang menjalani proses, perlu diingat bahwa kalau wanita menolong tidak otomatis wanita itu menjadi pemimpin ya. Karena apa Bapak Ibu saudara? Jelas bahwa wanita itu tugasnya yaitu mempertajam ya nilai afeksi pria itu ya. Jadi wanita itu menolong dalam prosesnya ini. Karena apa Bapak Ibu saudara? Pria itu adalah pemimpin. Nah, ini kodratnya. Wanita itu penolong, pria itu pemimpin. Nah, saudara-saudara, jika pemimpin tidak memiliki perasaan, ya, bayangkan kalau pemimpin tidak mengerti orang yang dipimpin, maka hasilnya ia akan menjadi pemimpin yang kejam. Ya, kalau penguasa raja dia akan menjadi tirani, ya, bagi orang yang dipimpin, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara ya, kaum pria yang kodratnya pemimpin perlu ditolong oleh wanita. Apa dipertajam afeksi, ya, perasaan kasih sayangnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara, Hawa harus menjadi pendukung yang sejati, ya, agar Adam bisa menjadi pemimpin dari seluruh ciptaan Tuhan, sehingga bisa dipimpin, dikelola dengan baik ya. Nah, karena itu saya senang ya dengan pepatah yang mengatakan di balik kesuksesan seorang pria, seorang suami, ada siapa? Seorang wanita. Ada siapa? Seorang istri. Amin. Inilah saudara-saudara alasan yang pertama ya. Mengapa wanita itu harus menjadi penolong ya? Alasan yang kedua Bapak Ibu saudara ya. Ketika Hawa menjadi penolong, Adam itu harus menjadi imam yang baik, supaya seluruh ciptaan dan dirinya itu pada akhirnya berrelasi dengan penciptanya, dengan Tuhan. Jika istri melihat ya bahwa suaminya sudah tidak rajin dalam membaca Alkitab, di dalam berbakti, ya, maka istri tidak boleh mengancam. Jangan mengancam, tidak boleh marah, tetapi hanya mengingatkan. Karena istri adalah apa Bapak Ibu saudara? Penolong. Pria memang kadang-kadang ini harus diakui ya, bapak-bapak ya. Pria itu kurang baik dalam bertangga. Amin ya. Ketok ya harus dan saya guys.
maca wis adus sisiran berangkat gitu ya. Nah, pria itu memang ya kurang baik dalam berdandan. Maka dari itu berbahagia yang sudah punya istri ya. Yang belum punya istri ya next time ya. Jadi istri harus menolongnya saudara itu. Kenapa? Karena wanita itu lebih memperhatikan apa? Detail, rinci, dan mampu mengerjakan hal-hal yang kecil. Nah, inilah alasan yang kedua ya. Mengapa Hawa dan semua wanita harus menjadi penolong? Jika ada kancing yang lepas ya. Nah, wanita itu biasanya yang memperbaikinya. Wanita juga ini mudah-mudahan ya pintar memasak ya dengan bumbu-bumbu yang variatif dan rinci. Ingat khotbah saya minggu lalu ya, istri-istri di rumah perlu apa? Masakannya perlu kreatif ya. Walaupun cuma tempe doang, wah tapi dengan kreasi bisa tempe bacem ya, bisa tempe menjos, bisa tempe penyet dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sekarang hal yang kedua ya dari seorang Hawa adalah ini penting ya, karakternya. Nah, mari kita perhatikan saudara, ketika Hawa disebut sebagai penolong, dia itu memiliki karakter seorang penolong. Dan semoga ya karakter ini juga dimiliki oleh semua wanita, terutama oleh wanita Kristen. Ya. Nah, apa sajakah karakter dari seorang Hawa yang perlu dan harus dimiliki serta dikembangkan oleh semua wanita itu? Nah, karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penolong, seorang wanita adalah kasih yang aktif. Tak perlu saya panjang lebarkan ya. Semuanya nggak usah diajarin pasti ya. Kasih yang aktif bukan yang pasif. Karakter yang kedua adalah kepedulian. Ya, bukan Hawa, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada suami. Nah, biasanya saudara, wanita itu menaruh peduli pada orang di sekitarnya lebih dulu, baru pada dirinya sendiri. Ya. Dan karakter yang ketiga yang terpenting adalah rela berkorban. Nah, tentang karakter yang ketiga ini, ya Bapak Ibu Saudara ya, ada beberapa ayat yang perlu kita renungkan ya pada pagi hari ini. Yang pertama di dalam Kejadian 2 ayat 23 ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, nama Hawa itu ya di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama itu sesungguhnya berarti apa? Kehidupan yang memberi kehidupan. Jadi artinya Bapak Ibu, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari Adam, yang waktu itu dibuat apa? Tertidur oleh Tuhan. Dan ketika Adam bangun, ia memanggil wanita itu apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 23, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi wanita itu diambil dari mana? Tulang. Ya, tulang itu satu kehidupan. Ya, jadi ingat ini ya, wanita itu diambil dari satu kehidupan untuk melahirkan kehidupan yang lain. Oh, luar biasa saudara ya. Kodrat wanita dengan kata lain adalah regenerasi, melahirkan manusia yang baru lahir, bukan lahir dari Adam, tetapi melalui Hawa. Ini luar biasa saudara ya. Dalam ilmu kedokteran saudara, rahim wanita itu dipakai untuk mempertumbuhkan seorang bayi. Dan ketika seorang wanita sedang mengandung, ya,
ia rela untuk mengalami kesulitan dalam mengandung bayi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kaum Adam ya. Pengorbanan wanita itu sungguh besar. Kita semua lahir dari ibu kita ya. Selama 9 bulan 10 hari ibu kita rela memikul beban yang berat ya. Paling berat 4 kilo kali ya. Ada yang digendong ibunya 3 kilo ya. Saya 3 kiloan kurang lebih ya. Mereka rela juga mengalami perubahan hormon saudara, yang mengubah penampilan mereka. Untuk apa? Demi memberikan dan melahirkan ya suatu kehidupan ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ya. Ayat yang ke-20 dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, nama yang diberikan Adam kepada istrinya ini mengungkapkan iman Adam. Ya, secara manusia, ini cara manusia ya. Kalau kita renungkan firman Tuhan, Hawa ini semestinya ibu dari segala yang mati, harusnya ya. Mengapa? Karena manusia itu minggu yang lalu kita belajar apa? Telah jatuh ke dalam apa? Dosa. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian rohani yang berproses kepada kematian jasmani. Itu sebabnya semua orang yang berdosa pasti tidak terkecuali akan mengalami kematian. Jadi semestinya Hawa itu adalah ibu dari semua yang mati. Tetapi dalam ayat ini dikatakan apa saudara-saudara? Luar biasa ya. Menjadi ibu semua yang hidup. Nah, ini saudara ya. Jadi kita lihat di sini iman Adam dan respon Hawa, yaitu bahwa Hawa menundukkan diri serta mengaminkan dan menerima nama yang diberikan suaminya ya. Dan kerelaan Hawa untuk mengimani dari suaminya ini membuahkan hasil ya. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Minggu yang lalu Hawa melahirkan Habel, seorang yang hidup dalam perkenan Allah ya. Dan ketika Habel dibunuh oleh Kain, kembali Hawa melahirkan siapa? Set, yang juga melahirkan siapa? Minggu yang lalu masih ingat? Melahirkan Enos ya, yang memanggil nama Tuhan ya. Selamat datang Ibu JM kita ya, selamat pagi. Sangat tepat waktu Ibu ya, saya juga selesai. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang ketiga, di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakannya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mau yang mana? Diremukkan kepala atau tumit? Kalau manusia yang berdosa ya, itu kodratnya pasti akan diremukkan kepalanya. Oleh siapa? Oleh iblis ya. Pasti akan hancur, akan mati ya. Tetapi puji Tuhan, puji syukur Bapak Ibu Saudara ya, kita diberi janji yang luar biasa. Ayat ini terkenal Bapak Ibu Saudara ya, walaupun baru di kitab pertama dari Alkitab. Ini umumnya disebut proto-evangelium ya, atau Injil, janji kabar Injil ya, kabar baik yang pertama. Dan di dalam Injil, dalam kabar baik ini, Allah menjanjikan
keselamatan dan kehidupan yang kekal, yang akan dibawa oleh Hawa ya, melalui Adam dan keturunannya ya, dan kemudian keselamatan itu dibawa oleh Yesus Kristus, sang keturunan Adam dan Hawa. Nah, kehidupan yang dulu hanya melahirkan kehidupan yang lain, kini dipakai Allah untuk melahirkan kehidupan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kehidupan yang kekal ya, bagi manusia, orang-orang yang mau percaya dan menerimanya. Amin. Ya. Mari kita merespon firman Tuhan ya dengan menyanyi lagu Aku Berubah ya, sungguh aku berubah. Bisa ditayangkan Mbak Desi? Ya. Oke ya, bisa ya latihan tadi ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua.